What's your favorite Malaysian food? Do you have some answers? No, I was gonna say. I don't really know the names, and Nasi goreng is the classic Malaysian. but this is from Indonesia, right? And- But this is from Indonesia, right? Apa? Nasi goreng yang setiap hari kita makan ternyata diklaim asli milik Malaysia? Tapi tunggu dulu, sebelum kita emosi, ada sebuah fakta sejarah pahit yang harus kalian tahu. Ternyata, kalau kita bicara sejarah, nasi goreng itu asalnya bukan dari Indonesia dan bukan juga dari Malaysia. Terus, punya siapa dong? Simak video ini sampai habis karena jawabannya bakal bikin kalian kaget. Perdebatan ini muncul lagi setelah banyak konten di luar negeri mempromosikan nasi goreng sebagai makanan khas Malaysia. Memang, dalam kampanye pariwisatanya, Malaysia gencar banget memperkenalkan nasi goreng mereka ke dunia. Hal ini bikin banyak turis mancanegara berpikir kalau nasi goreng itu lahir di sana. Tapi, apakah benar secara sejarah Malaysia adalah pemilik aslinya? Ataukah Indonesia yang cuma sekedar merasa memiliki? Mari kita buka buku sejarah. Meanwhile, in our universe, Teknik menggoreng nasi sebenarnya berasal dari Tiongkok, tepatnya sekitar tahun 500 sampai 600 Masehi. Orang Tionghoa kuno punya prinsip pantang buang makanan. Nasi sisa semalam yang sudah dingin dan keras, mereka goreng kembali dengan bumbu supaya enak lagi. Teknik ini dibawa oleh para pedagang Tiongkok ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke wilayah Nusantara yang sekarang kita sebut Indonesia dan Malaysia. Jadi, secara teknis, nasi goreng adalah warisan dunia yang akarnya dari Tiongkok. Asal-usul nasi goreng, masyarakat Cina kurang suka dengan nasi yang sudah dingin karena dulu belum ada rice cooker atau magicom untuk menghangatkan nasi. Maka nasi yang sudah dingin itu pun dipanaskan di atas wajan sambil dikasih sayuran, bumbu-bumbu, dan lain-lain. Alhasil nasi yang dingin kini menjadi makanan yang menggugah selera. Sampai akhirnya resep ini dibawa oleh para perantau dari Cina dan mereka membuat resep baru dengan bumbu khas di daerah tersebut. Seperti misal nasi goreng Jepang yang khas dengan telur dadarnya, nasi goreng Singapura yang khas dengan sayur-sayurannya, dan nasi goreng Indonesia yang khas dengan tambahan kecap dan bumbu rempah-rempah membuat rasanya menjadi gurih dan lebih sedap. Yang jadi pertanyaan, kenapa ini namanya nasi goreng bukan nasi sangrai? Padahal pembuatannya disangrai. Sedangkan nasi yang benar-benar digoreng adalah rengginang. Tapi kenapa namanya rengginang bukan nasi goreng? Dan itulah... Meskipun tekniknya dari Tiongkok, disinilah letak perbedaannya. Nasi goreng Indonesia mengalami evolusi yang unik. Kita pakai kecap manis yang nggak ada di negara lain. Penggunaan terasi, bawang merah, dan cabai yang melimpah bikin nasi goreng kita punya jiwa Nusantara yang kuat. Sampai akhirnya, Indonesia secara resmi menetapkan nasi goreng sebagai salah satu makanan nasional. Sementara itu, Malaysia punya versinya sendiri, seperti nasi goreng kampung atau nasi goreng Pattaya. Jadi ini bukan soal siapa yang mencuri, tapi soal siapa yang lebih dulu mematenkan rasa di lidah dunia. Kesimpulannya, secara sejarah, nasi goreng adalah budaya serumpun yang lahir dari teknik masak Tiongkok. Tapi kalau ditanya, mana yang paling enak? Tentu kita semua punya jawaban masing-masing. Indonesia sudah mengklaim nasi goreng sebagai identitas bangsa lewat rasa kecap manisnya yang ikonik. Kalau menurut kalian, lebih pantas disebut milik siapa? Atau kalian punya versi nasi goreng favorit sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk fakta unik lainnya.